Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Pak Yadi. Akan belajar tentang tes potensi skolastik bagian pengetahuan kuantitatif. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah rasio dan perbandingan. Adapun pokok bahasannya, yang pertama definisi, yang kedua perbandingan senilai, yang ketiga perbandingan berbalik nilai. Nah, materi ini sudah kalian pernah pelajari di kelas 7 SMP. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu definisi. Perbandingan A terhadap B biasanya dituliskan dalam bentuk A.2B atau A per B. Dengan A dan B adalah umumnya dituliskan dengan bilangan bulat paling sederhana. Misalnya, A banding B sama dengan 3 banding 4. Nah, berarti apakah nilai A itu sama dengan 3 atau B itu sama dengan 4? Bukan ya. Berarti A itu tidak sama dengan 3. 3 itu bukan nilai A, B itu tidak sama dengan 4. 4 itu bukan nilai B. Maka kedua nilai ini adalah bukan nilai A dan B. Jadi nilainya itu yang mana? Nilainya itu yang pertama, nilai A adalah sama dengan 3X, sedangkan B sama dengan 4X. Nah, X itu apa? X itu adalah bilangan. Artinya, kalau perbandingan ini, setiap perbandingan kalian kalikan dengan angka yang sama. Maka kita misalkan dengan X, boleh huruf yang lain. Oke, lanjut. Yang kedua, perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai ini terdapat dua besaran, yaitu misalnya A1 itu besar, maka B1-nya semakin besar. Jika A2-nya kecil, maka B2-nya juga kecil. Nah, terbentuklah rumusnya. Rumusnya gimana? Tinggal kita kali silang aja. Nah, seperti itu. Maka rumusnya terbentuk A1 kali B2 sama dengan B1 kali A2. Inilah rumus perbandingan senilai. Nah, biasanya di dalam soal itu kita temukan kalau perbandingan senilai itu misalnya jumlah barang yang dibeli dengan jumlah harga barang. Contohnya, semakin banyak barang yang kalian beli, maka jumlah barang yang akan kalian keluarkan akan semakin banyak. Nah, seperti jumlah nilai tabungan dengan waktu penyimpanan, dan yang lainnya jumlah pekerja dengan gaji pekerja. Berarti semakin banyak gaji pekerja, maka gaji yang kita keluarkan akan semakin banyak. Semakin sedikit pekerja, maka gaji yang kita keluarkan akan semakin sedikit. Itulah kalau perbandingan senilai. Oke. Selanjutnya perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan berbalik nilai ini kebalikannya. Oke. Nah, kalau di sini A1-nya besar, maka B1-nya akan kecil. A2-nya kecil, maka B2-nya akan semakin besar. Nah, gimana rumusnya? Tinggal kalian atas kali atas, bawah kali bawah. Maka rumusnya adalah A1 kali B1 sama dengan A2 kali B2. Ini contohnya yang gimana? Contohnya seperti soal kecepatan dengan waktu, ya kan? Semakin cepat kita, maka waktu yang akan kita gunakan itu akan semakin lama, bukan lambat ya, semakin lama. Kalau jumlah pekerja dengan waktu menyelesaikan semakin banyaknya orang, maka waktu yang akan diselesaikan akan semakin cepat. Makanya itu adalah perbandingan berbalik nilai. Contoh lainnya yaitu jumlah hewan dengan waktu menghabiskan makanan. Misalnya banyaknya hewan dengan persediaan makanan. Makanannya akan habis lebih cepat atau enggak kalau hewannya banyak. Seperti itu ya. Lanjut. Oke, langsung saja kita pembahasan soal. Ini ada soal nomor 1, yaitu untuk membuat cairan disinfektan yang tujuannya untuk membunuh virus dan bakteri seperti virus COVID-19 pada benda mati apapun, maka diperlukan 3/5 ml air, 3/5 ml cairan pemutih yang mengandung natrium hipoklorit dengan 2/3 galon air. Jika hanya tersedia 1/3 ml cairan pemutih, berapa banyaknya air yang harus dicampurkan? Oke, ini gimana?
soal tentang apa? Nah, ini berarti ada dua perbandingan ya, 3/5 cairan pemutih, airnya yang digunakan ada 2/3 galon. Nah, 3/5 dengan 2/3, maka semakin banyak pemutihnya, airnya juga akan semakin banyak. Artinya ini materi tentang perbandingan senilai. Cara menyelesaikannya gimana? Kita buat aja tabel terlebih dahulu supaya mudah. Tabelnya, cairan pemutih itu 3/5, galon air yang diperlukan adalah 2/3. Sedangkan cairan pemutih yang satu lagi itu 1/3 cairan pemutih. Berapa air yang diperlukan? Air yang diperlukan itu berarti kita misalkan nilainya X. Kalau perbandingan senilai, maka penyelesaiannya tinggal kita kali silang. 3/5 dikali dengan X. 2/3 dikali dengan 1/3. Maka 3/5 X sama dengan 2/3 dikali 1/3. 3/5 X sama dengan 2 kali 1, 2, 3 kali 3 itu 9. Nah, langkah selanjutnya gimana? Tinggal kita kali silang aja lagi. 3 kali 9, 2 kali 5, maka hasilnya akan menjadi 27X sama dengan 10. Maka nilai X sama dengan 10/27. Oke, coba kita lihat di option, maka jawabannya adalah E. Lanjut. Oke, pembahasan soal nomor 2. Nah, di sebuah perpustakaan ada 3 jenis buku matematika, biologi, dan geografi. Jika geografi lebih banyak, 150 dibandingkan buku matematika. Berapa banyak buku yang ada di perpustakaan? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, pernyataan 1, perbandingan buku matematika dan buku biologi adalah 5/7. Pernyataan 2, perbandingan buku biologi dan buku geografi adalah 5/8. Nah, di situ ada optionnya. Ini soalnya diberikan 2 perbandingan, 2 pernyataan ya. Nah, di sini kalian tidak perlu mencari nilai akhirnya, tidak perlu. Yang dituntut dalam soal ini adalah apakah 2 pernyataan itu bisa menyelesaikan soal tersebut. Nggak perlu nyari nilai akhirnya ya. Nah, itu kan ada option A. Option A itu adalah pernyataan 1 saja cukup, tetapi 2 saja tidak cukup. Yang B, pernyataan 2 saja cukup, berat 1 tidak cukup. Yang C, dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Artinya mereka harus digabungkan. Nah, harus sekali 2. Sedangkan yang D itu pernyataan 1 saja cukup, pernyataan 2 saja cukup. Yang E, pernyataan 1 dan 2 tidak cukup untuk menyelesaikan pertanyaan. Oke, berarti kita misalkan nih pembahasannya. Kita misalkan matematika itu adalah X, biologi itu Y, sedangkan geografi itu Z. Nah, di situ kan ada katanya geografi lebih banyak 150 dibandingkan buku matematika. Artinya Z sama dengan X tambah 150. Berarti kita nyari nilai X, Y, Z. Oke ya, kita cari nilai X, Y, Z. Oke, selanjutnya kita lihat tadi dari pernyataan 1. Pernyataan 1 tadi kan artinya matematika banding biologi itu sama dengan 5/7. Nah, apakah dengan pernyataan 1 saja itu cukup menyelesaikan nilai X dan nilai Y? Tidak ya, karena terdapat 2 variabel. Kalau terdapat 2 variabel, dia harus memiliki 2 persamaan, sedangkan ini hanya 1 persamaan, berarti tidak cukup. Oke, kita lihat pernyataan kedua. Pernyataan kedua yaitu biologi banding geografi, yaitu 5/8. Oke, kita jabarkan lagi. Geografi kan tadi sudah ada nih, X tambah 150 ya kan, sama dengan 5/8. Nah, ini juga hanya 1 persamaan, berarti tidak cukup juga untuk menyelesaikan soal tersebut. Berarti A, B itu sudah pasti salah. Oke, berarti tidak cukup. Nah, kalau kita gabung gimana? Cukup tidak? Oke, kalau kita gabung, maka pernyataan ini bisa menyelesaikan untuk mencari nilai X, Y, dan Z.
cukup. Kenapa bisa cukup? Karena jika terdapat dua variabel maka untuk mencari nilai X dan Y harus memiliki dua persamaan. Nah, artinya kita harus menggunakan pernyataan 1 dan 2 sekaligus. Jangan hanya satu saja, itu tidak bisa, dua saja juga tidak bisa. Berarti harus kita gabung. Maka jawabannya adalah C, dua pernyataan bersama-sama. Satu saja tidak cukup. Oke, selanjutnya. Oke, pembahasan soal nomor 3. Denny memerlukan 2 tepung untuk membuat 5 kotak kue. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, di sini ada nilai P itu tepung yang diperlukan Denny untuk membuat 3 kotak kue dalam kilogram. Berarti yang ditanya adalah tepung yang digunakan, ya kan? Sedangkan nilai Q itu 6/7. Nah, optionnya itu gimana? Yang A, P lebih besar Q, B, Q lebih besar P, C, P sama dengan Q, D, informasi yang diberikan tidak cukup untuk menentukan hubungan P dan Q. Berarti kita harus nyari nilai P, ya kan? Sedangkan nilai Q sudah tersedia, berarti nilai P saja kita cari. Oke, pembahasannya kita buat saja dia dalam bentuk tabel. Nah, tepung dan kotak kue. Nah, 2 kg itu akan menghasilkan 5 kotak kue. Berarti berapa kilogram X untuk menghasilkan 3 kotak kue? Berarti kan otomatis nilai X-nya itu lebih besar. Nilai otomatis ini adalah perbandingan senilai. Oke, gimana cara menyelesaikan perbandingan senilai? Nah, tadi caranya tinggal kita kali silang. 2 kali 3 sama dengan 5 kali X. Maka 5X sama dengan 2 kali 3. 5X sama dengan 6, maka nilai X sama dengan 6/5. Berarti nilai X nya sudah dapat 6/5. Maka 6/5 ini adalah nilai P. P sama dengan 6/5. Q nya tadi berapa? Q sama dengan 6/7. Jadi gimana perbandingannya? Berarti nilai P lebih besar dari nilai Q. Maka jawabannya adalah A. Oke, pembahasan soal nomor 4. Perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan di suatu kelas adalah 3/5. Saat 4 siswa perempuan keluar dari kelas, perbandingan laki-laki dan perempuannya menjadi 3/4. Banyaknya perempuan sekarang adalah. Oke, pembahasannya langsung saja. Kita misalkan laki-laki itu 3X, perempuan 5X. Tadi ya, kalau dalam perbandingan kita kalikan dengan angka yang sama, maka angka yang sama itu adalah nilai X. Lihat perbandingan yang pertama, 3/5, maka laki-lakinya 3X, perempuannya 5X. Saat 4 siswa keluar, 4 perempuan keluar, perbandingannya menjadi 3/4. Maka laki-laki banding perempuan itu sama dengan laki-laki tadi berapa? 3X. Perempuan tadi berapa? 5X. Karena keluar 4 berarti dikurang 4. Maka sama dengan perbandingannya menjadi 3/4. Nah, langkah selanjutnya tinggal kalian kali silang. 3X kali 4 itu 12X. 3 kali 5X kurang 4 itu berapa? 3 kali 5X itu 15X. 3 kali min 4 itu sama dengan min 12. Maka selanjutnya kita pindahkan saja nilai 12X ya. Jadi kita satukan yang X sama X, yang angka sama angka. Berarti 15X dikurang 12X sama dengan 12. Maka 3X sama dengan 12. Maka nilai X sama dengan 12 dibagi 3, maka sama dengan 4. X nya 4. Yang ditanyakan banyaknya perempuan yang sekarang. Berarti gimana cara menyelesaikan? Perempuan berarti 5X dikurangi 4 karena keluar 4 ya. Berarti X nya kita masukkan, 5 kali 4 dikurangi 4, 20 kurang 4 yaitu 16. Maka jawabannya adalah D. Oke, pembahasan soal nomor 5. Salman digaji 240.000 selama 2 jam.
pelatihan di tempat kursus. Jika Salman mendapatkan gaji 6 juta, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Nah, di sini nilai P adalah lama Salman memberikan pelatihan. Q-nya itu 49 jam. Oke, berarti kan artinya ini perbandingan apa? 240.000 selama 2 jam. Berarti semakin lama kita bekerja, maka gaji kita akan semakin banyak. Berarti ini namanya perbandingan senilai. Nah, pembahasannya kita buat aja dia bentuk tabel. Gaji dengan waktu, gajinya itu 240.000 dalam waktu 2 jam, sedangkan 6 juta itu berapa jam, ya kan? Tinggal kita kali silang. Oke, 240 kali X, 6 juta kali 2, tinggal hasilnya 240.000 X sama dengan 12 juta. Maka nilai X adalah 50. Kenapa bisa 50? Tinggal kalian bagikan saja. 12 juta dibagi dengan 240.000. Oke, X-nya 50, berarti nilai P-nya sama dengan 50, Q-nya sama dengan 49, maka jawabannya adalah P lebih besar dari Q. Jawabannya adalah A. Oke, pembahasan soal nomor 6. Suatu pembangunan jembatan dapat diselesaikan selama 18 hari oleh 8 orang. Jika 2 pekerja ditugaskan ke pekerjaan lain, maka berapa lama waktu yang bisa diselesaikan oleh pekerja yang tersisa? Oke, langsung saya ke pembahasan. Nah, di sini katanya 18 hari itu 8 orang. Nah, artinya kalau udah hari dengan orang, ini adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, 8 orang pekerja dengan hari. 8 orang itu akan menyelesaikan dalam waktu 18 hari. Nah, katanya jika 2 pekerja ditugaskan ke pekerjaan lain, berarti kan kita kurang orangnya. Tadi 8 dikurangi dengan 2, maka hanya 6 orang. Berapa hari 6 orang itu? Maka harinya akan semakin banyak karena lebih sedikit orangnya. Berarti harinya akan semakin banyak. Berarti ini perbandingan berbalik nilai. Tinggal kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. 8 kali 18 sama dengan 6X. 144 sama dengan 6X. Maka nilai X sama dengan 144 dibagi 6. Maka nilai X adalah 24. Maka lama waktu yang bisa diselesaikan oleh pekerja itu adalah 24 hari. Maka jawabannya adalah C. Oke, pembahasan soal nomor 7. Jika 5 ekor kambing dapat memakan rumput sebanyak 5 karung dalam 5 hari. Nah, ini ada 3 nih. Kalau ada 3, dia beda ya. Ada sedikit perbedaan dalam menyelesaikan soalnya. Maka berapa hari yang dibutuhkan 7 ekor kambing untuk menghabiskan 7 karung rumput? Oke, pembahasannya kita lihat dulu. Kita gunakan yang mana? Kita gunakan rumusnya Q sama dengan P kali A kali T, karena ada 3 perbandingan. Nah, P itu apa? Q itu apa? Q itu adalah jumlah, sedangkan P itu pelakunya. Pelakunya berarti itu kambing. Nah, ya kan? Jumlah itu berarti itunya ya, banyak karung yang diapain ya. Waktu itu adalah 5 hari. Oke, langsung saja. Kalau kita mencari nilai A, berarti kemampuannya kita cari dulu. Berapa kemampuan per kambingnya, ya kan? Kita cari dulu kemampuannya, maka nilai A sama dengan Q per P kali T. Nah, maka tadi Q itu adalah karungnya, banyak karung yang dimakan dia, berarti 5 per P kali T. P-nya tadi 5 ekor, sedangkan T-nya 5 hari, berarti 5 kali 5, maka jawabannya menjadi 1/5. Tinggal kita coret aja yang sama, coret-coret, maka tinggal 1/5. A-nya sudah dapat, maka kita cari yang ditanyakan waktunya kan. Kalau 7 ekor kambing itu berapa waktunya? Oke, berarti rumusnya adalah T sama dengan Q per P kali A. Q-nya berapa? Q-nya itu adalah 7, sedangkan P-nya itu adalah 7, sedangkan A-nya tadi ya yang sudah kita dapat yaitu 1/5, kemampuannya 1/5 kita dapat tadi. Maka hasilnya 7 tinggal coret. Nah, 7 kita coret ya, maka 7 habis, maka sisa nilainya. Kenapa menjadi 5/7? Karena kan itu penyebut dalam bentuk
pecahan, berarti kita balik menjadi 5/7. Maka jawabannya adalah 5 hari. Maka 7 ekor kambing akan menghabiskan 7 karung rumput dalam waktu 5 hari. Maka jawabannya adalah B. Oke, selanjutnya ini adalah soal yang terakhir, pembahasan soal nomor 8. Suatu pekerjaan direncanakan akan dilakukan oleh 15 orang selesai dalam waktu 24 hari. Jika terjadi perubahan pekerja tersebut ingin dikebut penyelesaiannya menjadi 18 hari, maka banyak pekerja tambahan. Nah, ini banyak pekerja tambahan ya, bukan banyak pekerja yang dibutuhkan, tapi tambahannya berapa. Oke. Nah, sama ini tentang perbandingan berbalik nilai, karena sudah bekerja dengan hari itu adalah perbandingan berbalik nilai. Kita buat aja, jika 15 orang itu akan menyelesaikan dalam waktu 24 hari, 18, maka X orang menyelesaikan 18 hari. Berarti kita cari nilai X-nya, berapa X-nya dulu ya. Nah, caranya gimana? Tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, 15 kali 24 sama dengan X kali 18. Berarti 18X sama dengan 360. Berarti X sama dengan 360 dibagi 18. Maka nilai X sama dengan 20. Nah, yang ditanya itu bukan X sama dengan 20 jawabannya ya, tetapi tambahan. Maka tambahan pekerjanya yaitu 20 dikurangi yang pekerja awalnya tadi berapa? 15 orang. Maka 20 dikurang 15 sama dengan 5 orang. Maka jawaban sorry ya, bukan. Oke ya, itu optionnya orang semua ya, bukan hari. Oke, jawabannya adalah D. Oke, terima kasih materi yang hari ini sampai di sini. Jika ada yang kurang paham, bisa kalian tanyakan langsung kepada saya. Ataupun itu ya, kalau kurang paham bisa kalian tanyakan langsung kepada saya. Nah, untuk minggu depan kita akan materi selanjutnya ya. Jadi, terima kasih kalau kalian sudah menonton video ini. Oke, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.